Atria Dahlan ini mamanya itu Batarudin, kakeknya itu. Batarudin itu pendiri PKI Sumatera Barat dan anggota konstituante setelah pemilu 55. Soekarno itu sangat disayang sama orang Minang. Tapi kemudian dilawan. Ya, kenapa? Soekarno itu adalah Sumando Minang, pada akhirnya di Sumando orang Minang. Karena dia beristri dengan Fatmawati. Ketika Soekarno diasing ke Bengkulu, kemudian Jepang mau masuk, Belanda itu selalu mengungsikan tokoh-tokoh Indonesia itu keluar. Soekarno ini mau diungsikan ke Australia, seperti Mukhtar Lutfi dan segala macam itu, tokoh-tokoh itu, supaya jangan dimanfaatkan oleh Jepang nanti. Dibawalah dia jalan darat dari Bengkulu ke Padang, karena pelabuhan yang belum dikuasai Jepang waktu itu adalah Teluk Bayur. Tapi waktu dia sampai di Painan, ya, itu keburu Jepang sudah masuk. Ditinggalkan oleh Belanda yang membawa Soekarno ini, Soekarno terlantar di sana. Didengarlah oleh tokoh-tokoh Sumatera Barat yang tahu persis bahwa Soekarno ini adalah teman Hatta, teman dari orang Minang. Dia belum jadi Sumando Minang waktu itu, ya. Kemudian dijemputlah, dibawa dengan pedati. Sekarang nggak ada, sekarang mana ada pedati lagi kan? Karena waktu itu nggak ada mobil, dibawa pedati ke Padang. Soekarno itu dalam keadaan sudah lusuh, pakaiannya udah tidak tulus lagi, mungkin udah tidak dicuci berminggu-minggu gitu kan. Muncullah tokoh-tokoh Padang itu, namanya Datuk Majourang, itu kakeknya dari Arif Ariman, almarhum ekonom. Ditinggal tempat dia. Kalau sekarang kita lihat Jalan Ayani nomor 12 Padang. Dibelikanlah, dibikinkan jas, baju bagus, kemudian dibawa ke Bukit Tinggi. Dipelihara oleh Anwar Sultan Saidi. Soekarno itu dielu-elukan orang. Kalau baca laporan-laporan zaman itu, dia naik kereta api dari Padang ke Bukit Tinggi, berhenti di Padang Panjang, orang bilang, Bung Karno berpidato katanya. Jadi dari atas kereta api itu bisa dihentikan, Soekarno berpidato karena ingin rakyat itu mendengar Soekarno. Nah, kemudian dia berkunjung ke Madrasah Darul Funun namanya. Itu pesantren terbesar waktu itu di Sumatera Tengah, nama pimpinannya Abbas Abdullah. Datang Soekarno di situ. Tapi Soekarno terlambat 2 jam. Dia janji datang 12, kemudian orang sudah menunggu, dia datang jam 2. Langsung ditegur sama si Abbas ini. Anda ini akan menjadi pemimpin Indonesia. Jangan biasakan tidak tepat janji. Itu satu. Yang kedua, peci Soekarno ini diganti. Dulu Soekarno itu pakai peci yang pendek, ya kan? Anda tidak cocok pakai ini. Kalau Anda mau jadi pemimpin harus lebih gagah. Tambahlah pecinya, ya. Peci itulah yang dipakai oleh Soekarno sampai sekarang, ya, sampai terakhir ya, yang kita lihat foto-fotonya sekarang tuh gagah sekali Soekarno. Tapi dia juga ingatkan Soekarno, Anda ini gigi kirinya, gigi taringnya ini agak dempet, gingsul. Di situ pesona Anda. Tapi orang seperti Anda ini harus hati-hati. Dalam bahasa Minang namanya rambang mato. Rambang mato itu gampang tertarik pada perempuan cantik. Anda harus hati-hati. Itu sejarah ya. Mata keranjang. Mata keranjang. Nggak seperti itu, orang Minang agak lebih halus dia. Rambang mato, Bang. Nah. Kayak Sujiwo itu. Iya. Ternyata 4 bulan kemudian ketika dia kembali ke Jakarta, dia lapor kepada Bung Hatta. Dia mau menikah dengan Fatmawati. Iya kan? Kejadian. Akhirnya Bung Hatta dengan Pak Serangkai, Ki Hajar Dewantara, Haji Maskur minta Soekarno bikin surat pernyataan. Kalau Anda mau menikah, Anda harus berikan jaminan kepada 1 inggit, ya, harus disediakan 1 rumah di Bandung. Kedua, Anda harus tanggung biayanya, biaya hidupnya seumur hidup. Baru diizinkan menikah oleh Soekarno, oleh Empat Serangkai. Kemudian yang membawa Fatmawati itu ke Jakarta untuk dinikahkan, itu namanya Samaun Bakri, orang Padang juga. Iya kan? Begitu sayangnya orang Minang itu pada Soekarno. Tapi kenapa tahun 50-an tiba-tiba orang Minang itu melawan Soekarno? Bukan melawan Soekarno, sebenarnya mengoreksi Soekarno yang memasukkan komunis ke dalam pemerintahan. Itu dianggap menyimpang dari Pancasila gitu. Jadi kita harus bedakan antara praktek antara Pancasila, sesuatu yang sudah ideal, yang sudah kita terima, dengan pelaksanaan Pancasila. Itu faktor sejarahnya, ya. Nah, jadi kenapa akhirnya reaksi masyarakat Minang itu tidak menerima Partai Soekarno gitu? Karena mereka marah itu. Ya, PNI tidak terima. Pemilu 55, PNI itu di nasional 22%, Masumi 21%, NU
18%, PKI 6%, 16%, nomor 4. Masumi beda 1% tapi kursinya di parlemen sama. Di Sumatera Tengah, waktu Sumatera Tengah, dapil waktu pemilu 55 itu ada 15 dapil, tapi hanya 14 yang bisa pemilihan karena Irian Barat masih diduduki Belanda. Dari 14 daerah pemilihan itu, Masumi itu menang di 10 daerah pemilihan. Karena itu Masumi itu kalau menurut Yusril Iza Mahendra, terlepas dari dia apa ideologinya, partai yang paling menasional. Karena PNI hanya menang di 2 dapil. Ini ada tria itu pelajari sejarah. Hanya di Jawa Tengah dan Sunda kecil. Iya kan? NU menang di Jawa Timur. Jadi Masumi itu adalah partai yang nasional. Nah, mundur Bung Hatta dari wakil presiden juga karena sudah ada perbedaan pendapat dengan Bung Karno. Iya kan? Nah, di Sumatera Barat, PNI hanya dapat 1%. Dan itu mungkin partai nomor belasan. Karena waktu itu 130 partai peserta pemilu 55 itu. Nomor 1 itu Masumi, ya 49%, nomor 2 Perti 28%, nomor 3 itu PKI di Sumatera Barat 7%. Memang 7%, tapi dari nomor 3 Masumi bisa mengantarkan 1 wakil. Ini masih kakek nih sama Atria Dahlan ini, namanya Bakhtarudin. Dalam 1 keluarga di Minangkabau itu bisa lahir berbagai aliran politik. Dia masih ada garis keturunannya dengan Rasuna Said. Masumi, Atria Dahlan ini mamanya itu Bakhtarudin, kakeknya itu. Bakhtarudin itu pendiri PKI Sumatera Barat dan anggota konstituante setelah pemilu 55. Jadi menerima perbedaan itu malah dalam 1 keluarga.